Pemirsa, kisah Mario Steven Ambarita bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia. Berikut adalah daftar penyusup yang pernah naik di roda pesawat. Baik pemirsa, kami lanjutkan dialog dan kami akan menyapa Pak Jaya Barata dari Kementerian Perhubungan lewat sambungan telepon. Ya. Pak Barata, mungkin bisa dijelaskan kembali apa-apa saja yang menjadi kewajiban operator bandara dalam hal security dan safety, karena dikhawatirkan tentunya para maskapai akan menjadi khawatir ke depannya dan harus menambahkan aviation security-nya sendiri, padahal mungkin ini sudah menjadi kewajiban operator bandara dalam hal ini Angkasa Pura kalau menurut Undang-Undang Penerbangan. Bagaimana Pak Barata? Baik, jadi pada intinya keselamatan dan keamanan transportasi itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi setiap unsur yang terlibat seperti maskapai, apa segala macam yang lain-lain yang ada termasuk bandara, pemerintah juga termasuk ini, itu merupakan harus mempunyai tanggung jawab yang sama-sama kita lakukan untuk meningkatkan. Jadi tidak ada satupun dari kita mungkin yang mengharapkan bahwa kita ditempatkan pada posisi yang rendah di dalam dunia kancah penerbangan di dunia ini. Untuk itu tiap dari kita kalau ada kelemahan atau satu kelemahan atau kekurangan yang terjadi pada kita, tentunya kita harus menyampaikan. Jadi bukan setelah ada kejadian seperti ini semua orang lalu tuding-tudingan gitulah kira-kiranya ya, bahwa kita tahu bahwa ini tugas kita bersama juga, kita menempatkan Indonesia untuk kepada prestasi-prestasi yang lebih baik dibanding yang sekarang ada. Untuk itu kami tentu mengajak ya kepada semua pihak untuk ikut berpartisipasi, memberikan masukan, kemudian kita ikut mengembangkan dunia penerbangan kita sampai kepada satu prestasi yang lebih baik, kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, tapi Pak Barata, bukankah ini memang sudah amanat dari Undang-Undang Penerbangan, Pak Barata? Sebetulnya setiap bandara ini wajib menyediakan keamanan yang baik, begitu juga dengan harus tersertifikasi, begitu Pak Barata? Betul, banyak dari peraturan perundang-undangan kita juga belum jalan, Mas ya. Jadi banyak peraturan kita dari pemerintah terus memacu untuk kita lakukan semua apa yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan ini. Jadi seperti dunia maskapai itu sendiri juga kan harus disyaratkan untuk memiliki 5 pesawat dimiliki, 5 yang lainnya boleh sewa. Nah, itu juga masih belum jalan, padahal sudah diberlakukan, dan ini juga merupakan satu kesalahan dan ini akan kita tegakkan dalam kegiatan kita ke depan. Hal-hal lain juga banyak yang dari peraturan perundang-undangan juga yang kita harus lakukan, tetapi kita belum sampai atau baru tahap menyiapkan untuk ke arah itu. Jadi bukan hanya satu sisi saja, semua. Baik. Dan saya pikir kami juga meminta dukungan dari semua pihak termasuk pihak media untuk terus mengawasi dan memberi spirit kepada kita mengembangkan minimal memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan kita yang kita susun sudah mengacu kepada ketentuan IQ, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Baik Pak Bayu, tanggung jawab bersama dan bukan hanya operator bandara saja yang belum memenuhi sejumlah kewajibannya, tapi banyak juga peraturan perundang-undangan dari pihak maskapai yang juga belum dipenuhi. Iya, jadi sebetulnya kita akan mengacu kepada undang-undang penerbangan kita. Dan dalam dunia penerbangan itu kan ada regulator, ada pengawas, ada operator. Ya, jadi memang operator berkewajiban untuk memenuhi peraturan yang berlaku. Supervisor atau pengawas yang mengawasi kan berlaku atau enggak, dan
ya menjalankan pembinaan atau sanksi atau bagi yang melanggar. Regulator tentu harus mengupdate terus semua peraturannya sesuai dengan ICAO karena negara kita adalah contracting state dari ICAO gitu loh. Nah, kita bicara ini kan di sisi bandara gitu ya. Tentu semuanya memang kenapa negara kita juga menurut FAA kita untuk ICAO compliant-nya masih kategori 2, artinya not fully comply with. Oke, baik. Ya itu benar PR bersama, tapi tentu ada porsinya masing-masing kan. Kalau kasus keamanan bandara ya tentu pihak bandaranya dong gitu loh Mas. Sejauh mana pihak regulator, supervisor dan operator ini sudah bersinergi, duduk bersama dan saling memahami yang mana-mana menjadi bagian masing-masing? Karena tentunya nggak bisa nunggu kejadian kayak gini baru saling salah-salahan kan ya? Ya sebenarnya kalau komunikasi antara pihak operator dengan pengawas maupun regulator sih ya kita lakukan, bahkan bagi maskapai ada kewajiban di peraturan juga kita harus melakukan assessment sebelum kita terbang ke suatu bandara, kita harus melakukan assessment atau ya kelayakan setiap layak bandara. Bandara itu dari sisi safety maupun keamanan gitu loh. Memang ada kendala, beberapa bandar udara tidak open atau kurang terbuka. Ini ngapain kok maskapai ngaudit kita, ini bukan pemenang kamu gitu loh. Sementara dari pihak pengawas atau regulator kita lihat untuk pengawasan bandara masih kurang. Baik. Kalau dari sisi airline kita sudah bertubi-tubi lah kita diawasi, tapi dari sisi bandara kita lihat dari sisi maskapai ya mereka kurang ngawasi. Baik. Pak Bayu dan juga Pak Barata di segmen ini kita membuka segmen interaktif dengan anggota masyarakat. Saat ini sudah menerima salah satu telepon dengan Hendra dari Jakarta. Selamat siang Pak Hendra. Selamat siang Pak. Halo. Ya, selamat siang Pak Hendra. Halo, selamat siang Pak. Ya, silakan disampaikan tanggapannya Pak Hendra. Ya, dengan Pak Bayu Pak ya, untuk menanya Pak. Pak, saya mau tanya Pak, bagaimana kok bisa terjadi ada penutupan orang itu Pak? Apakah tidak ada pengamanan dari bandaranya tersebut Pak? Dan memang apakah standar dari pengamanan bandaranya itu tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Pak? Karena kan ini sangat berbahaya ya kalau menurut saya, karena kan bisa membahayakan para penumpang di pesawat itu sendiri Pak. Kalau memang ternyata dari pesawatnya itu tidak bisa mengeluarkan roda ban untuk mendarat itu kan pasti mengakibatkan sangat fatal tuh Pak. Itu aja sih Pak pertanyaan saya, apakah memang dari pengamanan yang sendiri dari bandara yang kurang bagus atau memang standar dari pengamanan di bandara kita di Indonesia ini yang memang belum sebagus di luar negeri Pak ya. Itu aja sih pertanyaan dari kita Pak, dari saya Pak. Baik, terima kasih Pak Hendra dari Jakarta. Ini mungkin lebih tepat ditanyakan kepada pihak Angkasa Pura begitu ya Pak Bayu. Tapi mungkin dari analisis Pak Bayu sendiri sebetulnya, ini menurut Anda kenapa bisa terjadi penyusupan ini lebih terjadi karena kelalaian dari sebelah mana nih Pak Bayu? Ya, baik kalau kita dengar berita-berita yang di mana, dari kapan, di mana dan menyusupnya dan kapan dia naik kan kejadiannya di ujung runway, berarti kan bukan di apron yang sudah sepi, berarti nggak banyak orang. Kemudian dia masuk pagarnya, bisa masuk, tadi diinformasikan bandara SSK 2 sudah dipagar. Tapi kalau ada orang bisa manjat berarti standar pagarnya kan yang kita pertanyakan kan. Apakah cukup tinggi, ada duri atau kawat berduri atau barbed wire yang diharuskan ada. Yang harusnya ada dan sebagainya gitu. Itu kemudian penyebab keduanya ya pengawasan, surveillance. Kalau kita lihat kan di setiap keliling bandara apakah ada security yang keliling atau dengan kamera gitu loh. Oke, tapi menurut Pak Bayu ini kenapa hampir semua ya bandara di Indonesia itu belum memenuhi standar keamanan? Ini menurut Anda karena keengganan dari pihak bandaranya kah? Kurang pengawasan dari Kemenhubnya kah? Atau seperti apa kalau menurut dari Mas Kapten? Kalau bandara kita kan dibagi dua, ada 26 bandara dikelola oleh Angkasa Pura 1 dan 2. Kalau yang dikelola Angkasa Pura 1, 2 mestinya lebih banyak keengganan ya. Keengganan ya? Dari pengelolanya gitu. Dan pengawasan karena nggak disyaratkan. Sebetulnya kalau you nggak memenuhi syarat, saya cabut sertifikatnya kan selesai juga ya, suspend lah gitu ya. Terus kalau dari bandara-bandara kecil yang UPT yang kita tahu sampai di Merauke ada sapi menyeberang, di Labuan Bajo juga ada sapi nyebrang dan sudah 2 kejadian ditabrak pesawat gitu ya. Baik. Fatal itu memang. Baik. Sapinya yang mati tapi memang. Untuk sapinya yang mati. Kalau kayak gitu gimana kalau Pak itu masalahnya sama. Jadi
Mungkin masalah anggaran pemerintah yang terbatas bisa juga. Daerah ya Atau dalam juga hal karena ini. keengganan. Sebetulnya kalau willing mau ya Bisa ya? bisa. Pagar kan tidak harus mahal dan mewah gitu ya. Baik, nah itu Pak Bayu, saya akan tanyakan kemudian di segmen selanjutnya, sebetulnya mudah tidak sih kita memenuhi standar keamanan kita kalau mengenai perkara menaikkan pagar lalu kemudian menambah pengawasan, bukankah itu tidak sulit begitu ya sebetulnya? Kita tanyakan itu nanti di segmen selanjutnya, pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.